slide, terus baru kita bahas bersama-sama. Itu kayaknya teknik diskusi yang ingin saya ajak bersama-sama nih teman-teman. Bisa ya? Bisa, Ibu. Nanti tolong saya diwaktuin. Kasih tanda ya, Nisrina ya? Iya, 1 menit. Sudah 1 menitan deh. Kalau kurang gimana? 1 menit setengah deh, biar lebih ini. Ini saya coba ngetes ngetes ininya, daya ingatnya teman-teman. Nah, kan di Ki Hajar Dewantoro ada Trino dan Keringo gitu ya. Nanti kita coba praktekkan sekalian. Oke, kita mulai. 1,5 ya, biar ini. Ya. Yang tapi gitu. Tadi sudah sih, sudah berhenti. Terima kasih. Sudah 1 menit 30 detik, Ibu. semuanya wajib membaca tanpa terkecuali, termasuk saya. Sudah 1 menit setengah, Bu.
Sudah 1 menit setengah. Ini saya tambahi karena agak panjang ya. Iya, baik Ibu. Ditambahin dikit karena lebih panjang lagi. Ini gimana? Ini bicara tentang trikon ya, kontinu, konvergen, konsentris.
bacanya. Sekarang kita akan coba bahas. Ini gimana cara memunculkan partisipannya lagi? Kok hilang? Oke. Teman-teman udah baca tadi ya? Sudah dibaca satu demi satu slide kah? Sebenarnya saya ini psikomotorik dan satunya kemudian bagaimana kita meningkatkan cipta rasa, kemudian karsa manusia dan sebagainya. Nah, bicara tentang Ki Hajar Dewantoro, beliau itu pribadi yang sangat unik untuk kita, untuk bangsa Indonesia, sehingga dengan keunikan beliau, terus kalau menurut saya uniknya unik yang keren gitu ya, bukan sekedar unik yang beda dengan yang lain, tetapi visi misinya jauh sekali ke depan. Itu yang bisa kita tangkap secara ini, secara apa namanya, bilangnya, secara umum dari beliau. Dan beliau adalah pendidik yang sangat memahami sebenarnya apa toh teknik yang paling bagus untuk pendidikan bangsa Indonesia ini, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemikiran, renungan dan sebagainya. Sementara kita lihat tadi berdasarkan yang teman-teman baca secara biografi, beliau itu benar-benar yang apa ya, dari sisi manusianya adalah manusia yang hampir mirip dengan ini ya, hampir mirip dengan Buddha Gautama, walaupun nggak bisa sih disamakan. Beliau dari keturunan raja, kemudian jiwa nasionalismenya tinggi. Kalau Buddha Gautama jiwa kerakyatan dan kemudian religiusitasnya tinggi gitu. Tapi intinya dari sejarahnya agak-agak sama. Ketika di usia 40 tahun, beliau kemudian menanggalkan semua atribut kebangsawanannya. Tetapi sebelum itu banyak sekali yang terjadi pada beliau. Apa yang terjadi pada beliau? Diasingkan. Beliau kritis sebagai seorang ningrat yang berpihak pada rakyat. Menulis, tulisannya juga tajam. Kemudian secara pribadi literasinya tinggi, kemauan membaca, kemauan menulis itu juga tinggi. Sehingga kita bisa ambil hikmah dari beliau bahwa menjadi seorang yang keren itu dalam bahasa kekinian ya, menjadi seseorang yang keren itu ya harus banyak merenung, banyak membaca, banyak menulis dan sebagainya. Itu. Terus secara biografi tadi udah banyak dibaca. Ini seusia teman-teman loh ya, ketika beliau diasingkan itu. Bisa kita ambil benang merahnya ya, seusia teman-teman nih, 20-an gitu, 21, 22. Dan sudah mampu seperti itu. Sekarang saya gedor nurani kalian. Kalau Ki Hajar Dewantoro dan rekan-rekannya bisa seperti itu, kita sudah sampai di mana? Kalian sudah sampai di mana? Ya memang Bu, nggak setiap generasi sama ya. Saya selalu bilang di
generasi memiliki apapun yang kalian perjuangkan, gitu. Tetapi kita bicara tentang kemanfaatannya. Oke, kemanfaatan itu yang paling utama. Sekarang kita lihat mengalami hukuman, kemudian kalau sudah dihukum gimana? Ya, beliau kan nggak lulus di Stovia ya, sekolah kedokteran tadi. Kemudian agak pindah jalur nih. Pindah jalur kemana? Pindah jalur ke jurnalistik dan politik. Tiba-tiba dihukum, disuruh ke Belanda. Di sana juga nggak sia-sia, nggak kayak kalau dalam bayangan kita kalau di penjara ya sudah nelongso gitu. Tapi beliau nggak, diasingkan. Apa yang bisa saya dapatkan? Beliau mengikuti sekolah pengajaran, mendalami masalah pendidikan dan pengajaran sampai mendapat EuroPC. Ini bacanya apa? Saya juga nggak tahu ya. EuroPC akte nih. Ini keren nih. Kalau mungkin bahasa sekarang adalah sertifikasi pendidikan, sertifikasi pendidikan gitu ya. Terus ketika beliau sudah habis masa pengasingannya, pulang kembali ke Indonesia dengan bekal tadi mendirikan sekolah perguruan nasional taman siswa, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah National Onderwijs, bahasa Belanda ya ini, National Onderwijs Institute Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Kemudian beliau meninggal di Jogja, dimakamkan di sana dan mendapatkan wafat ya, banyak sekali pahlawan yang beliau dapatkan. Kemudian ini kita lihat apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh beliau. Ini sebenarnya termuat juga di Undang-Undang Pendidikan kita gitu ya, bahwa sebenarnya pendidikan itu meliputi, ini ternyata dari beliau gitu, dari Ki Hajar Dewantara, dan itu diterapkan sampai sekarang. Pendidikan itu meliputi 3 komponen ini. Keluarga, ini sekolah ya, alam perguruan itu bahasa sekarangnya adalah pendidikan formal, sekolah. Pendidikan keluarga, pendidikan dalam sekolah, ya. Kemudian dalam masyarakat, alam pemuda dan masyarakat itu, dan itu tidak boleh lepas dari pendidikan ini, apa namanya ya, semesta pendidikan, alam pendidikan kita. Ini kan yang melingkupi kita keseharian, keluarga kita, pendidikan kita di mana gitu, kita sekolah di mana, kemudian kita bergaul dengan masyarakat. Secara konsep itu semua tidak boleh lepas dari konsep pendidikan. Ada pendidik, kalau ini sekarang namanya pendidikan informal, ini pendidikan formal, ini pendidikan masyarakat, bisa pendidikan non formal atau pendidikan yang lain. Tuh. Dan itu dipakai sampai sekarang. Kebetulan saya juga mengajar mata kuliah penyuluhan dan komunikasi perikanan ya, jadi juga membahas tentang penyuluhan kan bagian pendidikan non formal. Jadi saya sedikit banyak tahu tentang undang-undang pendidikan. Terus tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara sendiri, ini yang mungkin istilahnya tidak ini ya, tidak ngetren lagi zaman sekarang, tapi yang dipakai yang in English-nya ini. Kalau beliau untuk anak usia balita itu dikenal dengan istilah trino, nonton, niteni bahasa Indonesianya, terus bahasa Jawanya ya, nonton, niteni, niroke. Kalau bahasa Indonesianya melihat, menghafal, lalu menirukan. Niteni itu menghafal, afektif gitu, memahami, lebih ke arah memahami sebenarnya niteni itu. Melihat, memahami, dan menirukan. Ini yang ngetren sekarang adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Demikian juga dengan pendidikan setelah pendidikan dini. Ini pendidikan sekolah dasar menengah, yaitu tringo, ditingkatkan lagi oleh beliau. Apa? Ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Ngerti itu kognitifnya, paham,
kalau ini mengerti secara ini ya, niteni itu memahami, kalau ini juga memahami tetapi lebih dalam lagi, kognitif gitu ya. Kemudian ngeroso, afektif. Ngeroso itu sampai ke memahami, merasakannya, kemudian psikomotorik itu bisa mempraktekannya. Itu. Lantas yang ini konsepnya, harapannya setelah ini filsafat lebih mendalam lagi, harapannya setelah manusia Indonesia mengalami proses pendidikan yang tadi trino, kemudian berprinsip pada pendidikan yang nanti kita bahas juga ya, akal budi manusia gitu ya. Harapannya dengan tuntasnya pendidikan, walaupun pendidikan sebenarnya long life education ya, long life itu tidak ada batasannya, tetapi ketika manusia itu sudah berpendidikan, harapannya manusia Indonesia itu bisa mengerti dan melaksanakan 3 pantangan, yaitu tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan, dan tidak melanggar kesusilaan. Itu kan keren sekali. Tidak melakukan KKN, gitu, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Plus ini tidak melanggar kesusilaan itu sebenarnya lebih dalam lagi gitu ya. Terus ini lanjutannya ketika kita bicara tentang filsafat pendidikannya, apakah progresif atau tidak, ternyata beliau sangat progresif, tetapi dengan konsep pendidikan Among, membebaskan kayak layang-layang kalau saya lihat, membebaskan tapi juga tetap mengarahkan, menarik, mengulur, menarik gitu, memerdekakan, tetapi juga masih dalam konsep di ini, jika itu ini konsep Among ya, jika ternyata membahayakan pendidikan, ini kan dan itu ya, jika itu tetapi tetap dalam kendali. Dengan kata kunci, bila kemerdekaan, kebebasan berpikir itu kan kemerdekaan. Bila kebebasan berpikir itu membaik, diambil alih oleh pamongnya. Bahas. Dari luar pun banyak kok yang baik, nilai-nilai baiknya. Sekarang kita lihat ini istilah-istilah itu. Ketika kita lihat konvergen gitu ya, bahwa yang dari luar itu nggak semuanya harus kita tolak. Karena ternyata yang dari luar itu banyak juga yang baik, yang harus kita ambil juga. Itu yang disebut dengan konvergen. Kalau kontinu, pengembangan itu harus dilakukan berkesinambungan, tidak boleh terputus. Tahap demi tahap, jika ada yang kurang baik, kita perbaiki lagi. Kemudian harus sesuai itu ketika dilaksanakan, di tengah kita lakukan evaluasi, ternyata kurang tepat, direncanakan ulang, reschedule lagi, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan kontinu. Lalu ada konsentris. Konsentris ini maknanya adalah kepribadian yang kita tahu ya bahwa budaya itu sesuatu yang turun dari leluhur kita. Ketika masih eksis berarti kebudayaan itu bagus, sesuai dengan pribadi kita, sesuai dengan karakter kita sebagai bangsa. Nah, itu sudah coba dikristalisasi oleh founding father saat dulu,
dengan Pancasila, dengan kemudian diturunkan dan sebagainya ya, di breakdown menjadi 36 butir wujud pengamalan Pancasila, walaupun sekarang sudah banyak yang agak lupa gitu ya, tetapi itu merupakan hasil kajian yang sangat bagus sebenarnya untuk digali kembali, diterapkan kembali. Ini untuk apa sih? Untuk mengenalkan kita agar kita tidak tercerabut akar-akar budaya kita. Kalau kita tercerabut dari akar budaya kita sendiri, kita akan kehilangan jati diri. Orang yang kehilangan jati diri ya bukan kita, paham ya maksudnya? Dia nggak jadi dirinya sendiri, dia akan ngambang dan nggak jelas gitu. Terus kita lanjutkan. Nah, lebih lagi tentang progresivisme ala Ki Hajar Dewantara, beliau menentang sekali pendidikan yang bersifat otoriter. Bagaimana menentang yang bersifat otoriter ini? Karena beliau menganggap ketika ada hukuman, ada paksaan itu akan mematikan jiwa merdeka. Nah, tadi yang saya garis bawahi, diberi kemerdekaan tapi tetap dalam kendali. Jika itu berbahaya, maka harus diambil alih. Nah, di sini yang nanti sangat menarik untuk kita diskusikan, karena dalam bayangan saya juga ada gambar layang-layang gitu ya. Layang-layang kita bebaskan, kita tarik. Kalau nggak kita bebaskan nggak akan lama-lama jatuh. Nah, itu konsepnya. Terus yang selanjutnya filosofi kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan juga tidak lepas dari konsep pendidikan ya. Ada Ingarso Sungtulodo. Ingarso Sungtulodo itu di depan seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi yang dipimpin, karena dengan tauladan, dengan contoh itu yang belakang akan bisa hormat, bisa takzim ya, bisa mendukung gitu ya, dengan teladan dari pimpinan yang baik tadi. Dengan harapan tadi berarti nah ini kata kunci yang akan saya garis bawahi juga. All of you adalah calon pemimpin di masa depan. Jadi mulai sekarang berlatihlah, belajarlah, berbuatlah untuk memberi teladan yang baik bagi diri kalian sendiri dan bagi lingkungan kalian. Karena semuanya akan jadi pemimpin. Oke. Belajar membuat visi, belajar membuat misi itu penting sekali. Oke, terus selanjutnya yang kedua, ing madya mangun karso. Di tengah-tengah seorang pemimpin harus mampu merangkul yang dipimpinnya dan memberi semangat untuk bekerja, mau menerima kritik, menerima saran, kemudian selalu berpikir positif untuk anak buahnya, memberi saling memotivasi dan sebagainya. Itu jiwa pemimpin yang ing madya mangun Karso. Lalu yang ketiga, Tutwuri Hansap selalu jadi boomnya untuk di bidang pendidikan, Tutwuri Handayani. Sebenarnya ini lebih ke arah yang pendidik itu kemudian maju, membuat prestasi, dan nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin baru yang lebih baik daripada yang memimpin. Kita pemimpin yang lebih baik untuk masa berikutnya. Itu pemimpin yang Tutwuri Handayani. Nah, ditarik ke pendidikan, seorang guru adalah seorang yang harapannya bisa menjadi orang yang menguatkan dari belakang tadi. Walaupun sebenarnya Ingarso Sungtulodo, ing madya mangun karso, dan poinnya yang belakang ini tadi, Tutwuri Handayani. Tetap ini yang tidak bisa ditinggalkan, tapi juga tidak boleh meninggalkan yang 1 dan 2 tadi. Terus sekarang kita lihat
dalam esensialisme ya, pendidikan esensialisme, bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup masyarakat yang berkebudayaan pada tiap-tiap turunan baru. Jadi untuk generasi lebih baik, untuk generasi berikutnya dia harus diberi pendidikan dalam rangka apa? Memberikan nilai-nilai kebatinan agar dia berkebudayaan, dia mengenal tradisi, mengenal nilai, mengenal norma dan sebagainya. Itu lewat apa? Lewat pendidikan tadi. Itu yang menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian prosesinya setelah PK, harapannya kebudayaan pun akan berkembang dengan baik. Kalau kebudayaan sudah berkembang dengan baik, maka berkembang dengan baik, gitu ya. Nah, diterapkan oleh beliau dengan sebenarnya kalau sekarang mungkin SD Lab gitu ya, atau TK Lab atau SMP Lab gitu ya. Beliau mendirikan Taman Indria, kemudian Taman Siswa itu kan pakai konsep yang beliau gagas dan ternyata berhasil. Ini output masuk SD sudah harus bisa membaca, itu bikin puyeng juga, bahwa sebenarnya kan tapi coba nanti kita kritisi. Terus ini ya, tetap bahwa esensialisme itu selalu berpijak pada peradaban, kebudayaan, dengan melihat zaman, kondisi, dan sejarah. Lalu ini tadi katakan ada konsep cipta, rasa, dan karsa manusia. Itu filosofi yang sangat mendalam yang di apa namanya, filsafat yang sangat mendalam yang diajarkan apa namanya di sudah beliau mengemukakan tentang cipta, rasa, karsa manusia itu sebenarnya berasal dari penggalian budaya bangsa Indonesia, bahwa ada 3 kekuatan nih yang ada dalam manusia Indonesia yang disebut dengan cipta, rasa, dan karsa, pikiran, hati, dan kemauan. Itu konsep rasa. Manusia selain punya cipta, dia punya rasa dan punya karsa. Karsa itu kemauan. Kemauan yang ini yang membedakan antara manusia dengan hewan. Bahwa manusia itu ada nuraninya, tadi cipta rasa, ada rasanya dan nuraninya dan sebagainya. Setelah itu, itulah yang disebut dengan budi manusia. Kualitas ketiganya menentukan apakah manusia akan hidup bermanfaat atau merusak. Jika cipta, rasa, karsanya sesuai dengan budi kemanusiaan yang berkebudayaan, yang berkepribadian ala Indonesia yang baik dan benar, itu harapannya akan menjadi manusia yang sempurna dalam konsep pendidikan tadi, dan itu bisa diterapkan melalui
Oke. Suaranya masih kecilkah saya? Ini baru dapat dari Salsabila. Sudah Ibu, sudah Sudah. besar. Tadi nggak kecil banget kan? Tidak Ibu, jelas banget. Oke, siap. Monggo, teman-teman yang ini tadi kan sudah saya beri garis merah ya, benang merah ya. Bahwa beliau ada pembatasan, pakai istilah Among tadi ya, kayak layang. Kalau berbahaya. Biasanya ini Wisnu nih, mana Wisnu? No? Yang bisa Wisnu kemana dia? Atau yang lain? Silakan. Ada mungkin atau siapa? Senyum-senyum dia. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Saya ingin bertanya, kenapa para tokoh-tokoh nasional itu perkembangannya pesat itu waktu saat dia diasingkan, Bu? Bukannya diasingkan itu ada tekanan, Bu, dari para tokoh kolonial Belanda itu, Bu. Misalnya kayak Tan Malaka juga waktu diasingkan dia banyak progres yang meningkat. Iya. Misalnya menetapkan ideologi komunis gitu, Bu. Sama dengan Ki Hajar Dewantara ini. Oke. Thank you for the question, Nicholas. Saya lempar nih ke forum. Gitu ya, Nisrina, nggak apa-apa ya. Saya bisa punya kemerdekaan di sini. Nanti kalau ini saya di print gitu ya. Ayo Ilmif mungkin yang bisa. Iya boleh Ibu. Dia tertawa nih. Kenapa coba? Ada yang bisa ini nggak memberikan perkiraan gitu, analisisnya gitu. Kalau tepatnya kan mungkin kita nggak bisa tahu ya, karena nggak bisa nanya ke beliau-beliau langsung gitu ya. Tapi kita bisa membuat analisis ala kita gitu. Silakan. Apa ya kira-kira yang menyebabkan para tokoh itu ketika mendapat pengasingan kok justru malah perkembangannya sangat pesat gitu ya. Bukan hanya Dewantoro, bukan hanya Tan Malaka, kita lihat semuanya deh, kayak Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Bung Sahrir, terus semua deh kayaknya rata-rata demikian. Apa kita perlu diasingkan gitu biar seperti beliau-beliau? Gimana? Ada yang mau give comment about that? Ini nggak ikut jalur jalur seminar atau pemaparan materi seperti umumnya ya. Ini ala-ala 4D sendiri ya. Ada pertanyaan kita langsung lempar ke forum. Ayo siapa yang mau jawab gitu. Nanti kalau misalkan ini kita bahas. Oke, nggak Ilmif dong atau siapa? Ini Wisnu tuh biasanya. Mana Wisnu? Bayu mungkin. Bayu. Ya, saya sendiri juga kepikiran itu, Mbak. Oh, oke, kepikiran. Ya, kenapa kebanyakan tokoh yang mempunyai pemikiran luar itu tercipta ketika mereka itu diasingkan. Ya, seperti Bung Karno, kemudian Pak Pramudia Anantatur itu yang mahakaryanya itu melejit ketika dia diasingkan gitu. Saya kepikirannya gitu juga ya. Ya, karena kondisinya mereka yang kesepian, kemudian jauh dari peradaban manusia, sehingga mereka itu lebih
bisa menemukan passion-nya, cara berpikirnya itu yang bisa dibilang radikal dalam artian mereka bisa berpikir kritis ketika mereka jauh dari peradaban seperti itu. Mereka bisa melihat fakta-fakta, oh ketika aku jauh dari peradaban, aku diasingkan, aku sendiri, maka kesempatan itulah yang aku gunakan buat ya mengenal diriku, mengamati gejala-gejala sosial seperti itu. Oke. Mas saya masih belum tahu juga itu kenapa. Oke, thank you Bayu. Lutfia mungkin. Lutfia. Iya, mungkin karena ini Mbak, saya kepikiran ke-trigger dari apa yang disampaikan sama kawan Bayu tadi. Saya coba pakai apa namanya, kayak sudut pandang yang hampir mirip sama penelitian, ketika kita penelitian. Jadi, Karena dia sekarang sedang penelitian nih. Oke, lanjut Lutfia. jadi, apa namanya, salah satu hal yang dianjurkan ketika kita penelitian, apalagi di antropologi itu, kita harus keluar dari wilayah tempat tinggal kita. Ketika kita udah keluar dari wilayah hidup kita, kita bisa lebih terbuka, jadi nggak ada bias gitu. Jadi ketika, apa namanya, kita bisa melihat fenomena-fenomena yang, jarang terjadi di dalam diri kita, habis itu bisa melihat, wah ternyata, ternyata di sini ada permasalahan yang jarang saya temui di tempat tinggal saya. Nah, terus sebelum itu kan, tokoh-tokoh yang diasingkan itu pasti kan mereka mempunyai alasan kan kenapa pada akhirnya mereka diasingkan. Misalnya mereka udah mengusik, eee, apa namanya udah mengusik kedamaian orang-orang yang mempunyai kuasa itu kan. Akhirnya ketika mereka berada di wilayah yang bukan di lingkungan mereka berasal, mereka bisa mengelaborasikan itu, eee, alasan, si orang yang diasingkan itu mengusik itu lebih dikembangkan dan dikolaborasikan sama fenomena yang ada di lingkungan barunya. Mungkin Oke. seperti itu. Oke. Oke, agak diluruskan dikit ya Lutfia ya, bahwa Iya. kita di tempat tinggal pun kita bisa melakukan penelitian tentang masyarakat kita, tetapi kata kuncinya kita menjaga jarak. Oke, kita menjaga jarak dari masyarakat agar kita bisa melihat masyarakat kita seperti apa. Kita nggak harus keluar dari daerah. Jadi kalau saya penelitian pembimbing, saya juga antropologi ya, membimbing mahasiswa nggak harus saya suruh keluar dari daerahnya, tapi amati yang ada di daerahmu apa yang ini, tapi kamu harus pakai jarak. Ketika tidak ada jarak itu dia nggak bisa melihat. Oke, nah sekarang coba saya beri pandangan lebih ini. Mulai dari sebenarnya kalau kita lihat ya, mulai dari Nabi Muhammad, Mahatma Gandhi, kemudian siapa lagi yang suka menyepi dulu, kemudian Wisnu gitu juga ya, Wisnu, bukan Wisnu kamu no, gitu ya, Wisnu yang mengajarkan ini ya, itu yang itu loh, yang biru itu siapa namanya itu ya, Wisnu ya itu ya, yang dari Hindu tuh, lupa deh namanya. Terus intinya setelah kalau bahasa sekarang uzlah ya, kalau orang Islam apa namanya, uzlah ya, menyepikan diri gitu ya. Ketika orang berada dalam proses menyepikan diri, sebenarnya para tokoh itu gelisah juga sebenarnya. Tetapi bagusnya Belanda saat itu adalah ketika mengasingkan mereka dan dijauhkan dari masyarakat, mereka dibebaskan untuk membawa apapun yang mereka inginkan, mereka ingin bawa. Dan mereka biasanya membawa buku-bukunya. Pak Karno diasingkan ke Pulau Ende, itu bawa buku-bukunya. Bung Hatta dan sebagainya di penjara, itu boleh berdiskusi. Namanya tahanan politik itu
bersama dengan tahanan politik yang lain. Semakin kenceng jadinya proses berpikirnya. Proses berpikir radikalnya itu semakin radikal itu bukan keras ya, tetapi lebih mengakar gitu ya. Semakin terasah dan sebagainya. Itu kelemahannya Belanda, mengapa kok mengasingkan mereka, kok diberi berteman dengan sesama tapol, you can imagine. Oke, paham ya? Mungkin dengan itu semakin gesekannya semakin tajam, daya analisisnya semakin kuat dan sebagainya. Uang diasingkan kok boleh sekolah mendapat akte sertifikasi pendidik tadi. Itu kan sesuatu yang kalau saya boleh bilang, ya itu kelemahannya Belanda. Akhirnya membuat ya semua udah diatur Tuhan kan, waktunya pasti tepat gitu kan. Kita nggak bisa jangan kemudian mengkambing hitamkan Tuhan sudah mengatur semuanya, bukan ya kalau pakai ini. Tetapi ya semua udah waktunya lah kalau misalkan kalian mau mau lebih ya wes jalanin koyo ngono koyo gitu ya. Belanda punya kelemahan seperti itu dan itu justru memicu mereka untuk berpikir kritis dan sebagainya. Yang sekarang saya nggak tahu apakah tapol, tahanan politik masih ada atau enggak. Saya belum mengamati apakah mereka juga boleh membawa bahan bacaan, kemudian boleh berkomunikasi dan sebagainya. Seingat saya kalau di Pulau Buru kayak Pramodentatur itu kan juga boleh menulis ya. Kemudian merenung semakin jauh dari tadi yang saya katakan ke Lutfia, berjarak. Berjarak itu bisa melihat lebih jernih. Beda dengan kalau kita berada dalam tanpa jarak, maka kita akan bias, kita akan berpihak. Tapi ketika kita berjarak, kita akan semakin objektif dalam melihat segala sesuatu. Lebih jernih, lebih tahu permasalahannya seperti apa. Kemudian lebih apalagi ya, lebih ya itu tadi pikirannya lebih terasa dan sebagainya. Dan itu bisa kalian pakai sekarang, mengasingkan diri. Saya punya teman namanya Mas Subhan Hamid Subhan Hamid, lupa saya, Muhammad Subhan Hamid. Sejak mahasiswa unik. Dulu suka main di 4D zaman kami. Bahasanya ya, beliau dari keluarga yang berada di daerah Lombok sana, kemudian datang ke Jawa, di Brawijaya, di VIA, sampai lulus, insya Allah sudah lulus, kemudian pernah selalu tampilannya sangat amat sederhana, tidak mau memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh orang tua. ATM itu juga dirusak. Biar saya nggak tergantung pada orang tua. Itu mungkin nanti hadirkan Mas Dedi, Sumrambah dan sebagainya yang lebih mengenal Subhan gitu ya. Bahkan sampai sekarang beliau mengasingkan dirinya terakhir saya kontak itu sekitar 6 tahun yang lalu, mengasingkan diri di Kalimantan dan sangat kritis. Dan istilahnya, I appreciate him so much. Mungkin mempraktek ala pahlawan dulu. Sekarang saya kehilangan jejak beliau. Tapi saya yakin beliau sudah banyak berbuat untuk kita. Ini siapa nih? Sekarang kita baca ini ya. Baca chatnya ya, atau mungkin masih ada pertanyaan gitu. Iya, Ibu. Mungkin satu lagi tambahannya. Kalau dalam realitas sehari-hari mungkin kalian bisa ini ya, merenung di malam hari yang lebih terang, lebih ini saya pribadi. Saya nggak bagus, nggak sempurna ya, tetapi pengalaman saya bisa kalian ambil hikmahnya gitu. Saya kalau belajar itu
selalu di malam hari yang hening, yang nggak ada orang gitu, dan itu lebih mudah masuk ke dalam ini pemahaman saya. Kalau sore saya tidur, sore setelah maghrib, setelah sholat maghrib itu tidur, nanti bangun jam 11, jam 10 itu saya kadang udah bangun sampai menjelang subuh saya belajar, dan itu lebih dapat daripada ketika saya berada dalam kondisi yang ribut. Sebenarnya itu juga salah katanya Mas Dardiri, teman saya juga mengkritisi. Lah nek kamu nggak ketemu situasi seperti itu, terus kamu nggak bisa belajar gitu. Iya sih, salah juga ya. Harusnya kita kan fleksibel, kapanpun kita harus bisa belajar. Benar-benar teringat ketika Mas Dardiri itu ngomong seperti itu. Nah, terus kalau kamu nggak menemukan suasana seperti itu, kamu nggak bisa belajar. Iya, benar juga ya. Oke, itu mungkin bisa kalian ambil ya. Nicholas ya, bisa dipahami ya. Berarti kalau memang demikian, ceritanya, if you won't be like them, gitu. Kalau kamu pengen jadi seperti mereka, you can make distance with your society untuk lebih merenung dan sebagainya. Nggak harus ada orang yang memaksa kamu untuk kamu tak penjara. Katanya Ki Hajar Dewantara tadi kan. Oke, silakan. Ini Serina mungkin. Atau Nicholas dulu, kita kembalikan ke Nicholas. Oh, iya, Ibu. Udah coba Bu. Udah. Oke. Iya, Ibu. Tadi ada yang menggunakan fitur raise hand kepada Mahestia Andi. Boleh mungkin ingin menambahkan pendapatnya? Silakan, Mahes. Oke, izin menanggapi Bu yang tadi disampaikan terkait apa Belanda memberikan kebebasan kepada tahanan politik ya tadi ya. Iya. Ya, setelah saya itu ada satu guru yang mengatakan bahwa Belanda itu juga menerapkan hukuman yang berbasis agama. Nah, jadi kenapa sampai sekarang di Indonesia juga ada agama yang masuk masyarakat yang diberikan untuk balas budi. Kalau dulu kan ada itu balas budi lah, itu yang diberikan oleh Belanda. Mungkin sedikit saja menanggapi itu. Kenapa Belanda juga memberikan pendidikan kepada tahanan yang ada. Terima kasih, Ibu. Oke, thank you. Iya, saya ingat itu. Bahwa sebenarnya Belanda juga di negaranya itu mendapat kritikan pedas juga. Salah satunya Douwe Dekker itu kan juga orang Belanda ya, orang luar negeri gitu ya, yang berpihak pada Indonesia. Dan beliau selalu nge-push kepada Belanda, dan salah satunya kan berteman dengan Ki Hajar Dewantara. Salah satunya di Eropa itu sedang ada gejolak tentang politik balas budi. Politik etis ya, politik balas budi. Bahwa kalau kamu menjajah itu mbok yo jangan sampai semena-mena dan sebagainya itu. Adalah mereka juga manusia. Mereka harus diberi balas budi. Terus terakhir kan Ki Hajar Dewantara kemudian membuat tulisan ketika orang Belanda, negara Belanda, kerajaan Belanda mau merayakan kemerdekaan mereka, merayakan berdirinya kerajaan mereka gitu. Tapi minta bantuan orang Indonesia disuruh nyumbang. Kemudian Ki Hajar Dewantara nulis gitu. Kok memalukan sekali gitu kan. Jika aku orang di PPT tadi ya. Als ik eens Nederlander was. Yes, right. Itu dia. Jadi dari situ sebenarnya dipertanyakan juga apakah ini murni tulisannya Ki Hajar Dewantara, apakah ini nggak ada campur tangan Douwe Dekker di situ. Sebenarnya kan itu sudah ada 3 serangkai kan, Douwe Dekker, kemudian satunya lagi Dr. Cipto. 3 orang itu benar-benar yang saling bahu-membahu, ketika di penjara pun mereka harus bersama-sama. Semakin jadi di sana. Semakin jadi, maksudnya semakin
kritis, semakin radikal, semakin radikal itu keras, bukan keras, sekali lagi saya tekankan, bukan sekedar keras, kemudian pukul-pukul sini gitu, itu anarkis gitu ya. Tapi kalau radikal itu adalah yang redik ke arah akar sampai kritis yang sekritis-kritisnya. Ini iya benar Lutfi ya, kontemplasi dulu kita. Kalau mau apa-apa itu harus merenung dulu, benar nggak sih, salah nggak sih. Itu sebenarnya untuk membawa kita ke akal budi manusia yang cipta, rasa, dan karsa itu yang katanya Ki Hajar Dewantoro. Itu Mbak Nisrina. Iya Ibu, terima kasih. Terus ini selanjutnya ada pertanyaan dari Elviana Susanti. Selamat malam Bu, ingin bertanya, bagaimana tanggapan masyarakat dengan Bapak Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Baca? Oke. Dulu itu masyarakat ini ya, zaman awal-awal pertama ada organisasi masyarakat itu sebenarnya masyarakat sudah memiliki kegelisahan untuk di beberapa orang tapi ya nggak seluruh masyarakat, tetapi itu melahirkan tokoh-tokoh gitu ya. Kegelisahannya adalah kok kita tidak merdeka, kok kita dibelenggu oleh penjajahan, kok kita tidak martabat kita sebagai bangsa di mana. Kemudian dengan hadirnya tokoh-tokoh mengobarkan semangat, mulai dari dokter siapa namanya H.O.S. Cokroaminoto yang cara orasinya berapi-api dan itu dipelajari oleh Bung Karno ya, dan itu beliau juga sempat berguru ke H.O.S. Cokroaminoto. Di sisi lain juga Bung Karno memang punya passion besar untuk orasi gitu ya. Dengan gaya orasi beliau itu akhirnya semakin membuat rakyat berkobar semangatnya untuk menjadi merdeka. Ditambah dengan gerakan-gerakan underground-nya macam Ki Hajar Dewantoro, gerakan underground-nya macam Dawes Dekker, macam Syahrir, dan semuanya. Itu selain mereka berkata-kata di atas mimbar, mereka juga bergerak di bawah, menyadarkan masyarakat. Dan cara penyadarannya adalah yang paling utama adalah terkait dengan literasi. Salah satunya literasinya Ki Hajar Dewantoro. Sebenarnya sudah dimulai sejak R.A. Kartini, kemudian yang dari Jawa Barat itu siapa? Yang dari Jawa Barat Dewi Sartika gitu ya. Kemudian Rasuna Said dan sebenarnya mereka sudah memulai jauh sebelum Ki Hajar Dewantoro muncul. Dengan literasi, pemahaman literasi semakin meningkat. Lalu ada taman baca, lalu ada taman siswa, semakin senang gitu masyarakat, semakin berbondong-bondong. Anakku tidak boleh hanya jadi seperti aku, anakku harus bisa lebih dari aku. Itu kan prinsip orang tua menyekolahkan anak. Bukan orangnya yang kemudian bersekolah, tapi anaknya yang disekolahkan. Dan menyekolahkan anak itu kan kalau orang Batak ya, mungkin di sini ada orang Batak ya, adalah menanamkan investasi yang luar biasa. Meme yang sering beredar itu kan, orang Batak bisa bisa makan hanya nasi saja, tapi dengan lauk melihat foto anaknya yang sedang pakai alma mater gitu kan. Itu iya gitu. Banget. Bahkan rela hutang sana di Jawa juga banyak gitu ya. Rela hutang sana sini untuk bayar SPP anaknya. Makanya kalian jangan semena-mena di sini. Gitu. Kalian sekolah itu harus serius. Nggak boleh nggak serius. Orang tua kalian sudah menanamkan hal semacam itu. Oke. Dan positif pasti ya untuk ini ya. Untuk Elviana ya. Tanggapan masyarakat pasti positif. Mungkin bisa juga di Google gitu ya, bahwa yang mendaftar di taman siswa itu ya ribuan, tapi ya nggak bisa semua diterima karena keterbatasan
saat itu ya, keterbatasan sarana dan prasarana. Tetapi tidak kemudian anaknya bupati saja yang diterima. Mereka random. Bisa dibaca di sejarahnya Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Dengan apa namanya kemajuan sekarang, kemudian pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, sebenarnya semakin ini ya coba diratakan. Kemudian diperbaiki dengan sistem sertifikasi guru, biar guru ngajar juga nggak sembarangan gitu ya. Kemudian ditunjang lagi dengan kurikulum merdeka dan sebagainya. Itu sebenarnya tujuannya baik, tetapi sometimes pelaksanaannya ini kan orang memahaminya berbeda-beda ya. Persepsi orang tentang ini juga berbeda-beda, nggak bisa sama. Ketika memahami kurikulum merdeka, ini namanya merdeka ya merdeka semerdeka-merdekanya. Merdeka semerdeka-merdekanya itu kan dibatasi dengan hak dan kewajiban orang lain juga. Oke, bisa dimengerti ya? Karena apapun itu persepsi itu kita berhadapan dengan orang lain. Oke, tuh. Sekarang kita juga masih mencari bentuk, kalau mau membebaskan bentuk sebebas-bebasnya ya ikutin itu Ivan Illich di-schooling gitu ya. Oh, kita sekolah itu bubarkan semua sekolah. Yang ada adalah pendidikan masyarakat saja. Tapi terus piye? Pernah ada yang baca bukunya Ivan Illich, di-schooling? Kalau mau jadi orang yang progresif, baca buku itu. Tetapi jangan katakan Ki Hajar Dewantara. Kalau kebablasan, nanti Bu Wahyu yang jewer. Kamu kebablasan. Ada Ahmadika, Hitler ya. Hitler juga sempat di penjara itu ya. Terus Bayu nih. Sayangnya nggak semua orang Indonesia waktu itu kalau diasingkan nggak banyak brainstorming, hanya sebagian kecil. I don't know what you mean. Bayu mungkin? Bayu? Sayangnya nggak semua orang Indo waktu itu kalau diasingkan nggak banyak brainstorming, hanya sebagian kecil. Belanda juga kalau dalam analisa kasar saya ya, Belanda juga mengasingkan pilih-pilih ya, yang pengaruhnya terlalu besar di masyarakat ya akan diasingkan. Kalau pengaruhnya nggak terlalu besar ya nggak akan diasingkan. Mau gimana pun gayanya, kalau pengaruhnya nggak besar ya nggak membahayakan Belanda ya. Dan itu mereka juga kalau mengasingkan juga harus membiayai kan. Kayak ini membiayai pemberangkatan minimal kan nggak diserahkan kepada tahanannya. Oke, tuh. Nisrina, saya kembalikan ke Anda. Iya, untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali atau mendiskusikan atau memberikan pendapatnya, boleh lewat kolom komentar ataupun menggunakan raise hand. Silakan. Ada dari Ahmadika Maulana, silakan. Boleh memberikan pertanyaan atau diskusinya. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Sudah. Oh iya. Saya tadi tertarik sama diksi Ibu tentang Belanda yang melakukan kesalahan karena mengasingkan mereka. Nah, dari situ tadi saya berpikir kalau memang Belanda itu pernah melakukan kesalahan, berarti kesalahan itu telah dipelajari dengan seksama oleh Pak Harto ketika ia memenjarakan Bung Karno dan nggak bolehin orang-orang di sekitarnya buat ketemu dia kan, pas meskipun posisinya masih di Wisma Yasud Jakarta. Tapi ya
pemenjaraannya nggak sama kayak yang dulu dilakuin Belanda. Jadi akhirnya Bung Karno kayak begitu kan sakit lama-lama sampai meninggal. Itu aja sih, Bu. Bisa jadi ya. Bisa jadi karena kesalahannya Belanda itu ala saya loh ya, saya nggak bisa analisis kasar saya. Kenapa sih ketika diasingkan kok malah jadi gitu kan, karena Nicholas tadi ya, malah keren mereka gitu. Karena mereka boleh bawa buku, boleh berdiskusi dengan teman. Nah, mungkin dipelajari oleh Pak Harto mengasingkan Bung Karno tanpa boleh berdiskusi dengan teman, bahkan buku juga dibatasi ya kalau nggak salah, berita juga dibatasi, nggak boleh sampai ke beliau. Alam, saya nggak bisa bertanya ke Pak Harto dan nggak bisa bertanya ke Bung Karno. Ya, Ahmadika ya. Bisa jadi. Berarti kalau kamu mau mematikan seseorang, kucilkan sekucil-kucilnya. Gitu. Janganlah, itu tidak manusiawi sama sekali. Ada lagi untuk tambahannya? Monggo, silakan. Itu yang tadi, kemerdekaan. Coba ada yang bisa menjawab kegelisahan saya nggak? Kemerdekaan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, tetapi juga dibatas jika kebablasan, maka Among harus menarik pamongnya. Pamong itu yang diajar gitu ya. Among itu yang mengajar. Among harus menarik yang diajar. Berarti konsep kemerdekaan gimana ya? Berarti kemerdekaan itu ada batas. Atau kembalikan ke pernyataan saya tadi. Merdeka itu nggak bisa semerdeka-merdekanya karena ada hak orang lain yang harus kita hormati. Demikian juga dengan, bukannya kemerdekaan berpikir itu tanpa batas. Think out of the box itu nggak boleh di dalam box gitu ya. Itu kan kayak blunder akhirnya. Think out of the box itu nggak boleh dalam box. And then what next? Kalau mungkin Einstein nggak punya imajinasi yang luar biasa tentang teori tumbukan dan sebagainya, kita nggak kenal atom. Terus kalau Amongnya ternyata bilang, Einstein kamu kebablasan, nggak boleh berpikir terlalu jauh tentang teori tumbukan. Terus piye? Nggak kenal atom kita. Ayo, sampai di sini siapa yang mau memberi diksi-diksi yang lain? Jadi agak pisau bermata dua ya, mau ngiris bawah, yang atas juga kena. Mau gimana? Dibebaskan tapi tetap dibatasi. Tapi kalau dibatasi juga nggak akan kayak Einstein. Nggak, gimana ya? Newton gitu kan juga orang-orang merdeka. Kayak Galileo Galilei. Nabi Muhammad tuh pun orang merdeka yang nggak mau dibatasi oleh aturan-aturan zaman jahiliyah. Nabi Isa, Yesus itu juga orang-orang yang merdeka, yang dikejar-kejar oleh rezimnya. Gitu. Terus siapa lagi? Buddha Gautama itu juga make distance dari bahkan kebangsawanannya dilepas itu kan berarti make distance. Dia I don't want be orang-orang yang harus ngikutin aturan yang dibuat oleh manusia. Saya pengen menemukan Tuhan saya. Tapi nanti Amongnya akan bilang, kebablasan, kamu membentuk agama baru. Aliran baru nih. Aliran pendidikan baru nih. Ayo. Katanya Nadiem merdeka. Tapi merdeka juga berbatas kurikulum. Terus merdekanya di mana Pak Nadiem? Kalau merdeka itu kan boleh berimajinasi seluas mungkin. Tapi nggak boleh melanggar
Karena yang ngomong adalah Bu Wahyu, dosen. Coba kalau yang ngomong mungkin orang LSM yang tanpa apa namanya, tanpa ini mungkin ya harus merdeka semerdeka-merdekanya, nggak boleh ada kurikulum gitu. Tapi kan saya paham tentang kurikulum. Kurikulum itu tujuannya juga baik. Blunder ya. Ilmif buyuta Mif. Gimana Ilmif? Silakan komentar dong. Banyak kayak disindir ke sana sini sama Wahyu. Gimana? Kayak disindir sana sini sama Bu Wahyu. Siapa kamu? Iya, termasuk saya juga. Aduh. Iya sih, saya juga tersindir oleh kata-kata saya sendiri kan. Karena di sisi lain saya sempat gelisah gini. Dan sempat saya tuliskan di medsos saya. Saya nggak mengkritisi institusi saya nggak mengkritisi Dikbud gitu ya, saya nggak mengkritisi ini, tapi saya mengkritisi sistem pendidikan yang mungkin sejak dulu ada gitu ya, bahwa pendidikan yang memerdekakan yang tadi sempat saya gelisahkan, pendidikan yang memerdekakan, tetapi kita dibatasi dengan kurikulum, dibatasi dengan macam-macam, dengan sistem SKS dan sebagainya. Kemudian di sisi lain seolah kita akan diseragamkan kan dengan kurikulum itu, seolah gitu ya, kita akan diseragamkan, keluarannya, outputnya adalah seperti ini. Oke, keluarannya adalah seperti ini, yang baik dan benar. Terus ketika ada anak didik yang berbeda, terus piye gitu? Anak didik yang nggak mau seragam, apakah dia kemudian salah? Enggak kan? Karena dia merasa merdeka. Ya mungkin seperti Einstein, mungkin seperti itu ya, yang di film Beautiful Mind, John Nash gitu ya. I don't want be terpagar oleh aturan, tetapi dia ternyata kemudian, gimana? Penyakit itu skizofrenia kalau nggak salah. Beda, itu next time itu. Sebelum kena skizofrenia itu kan dia jadi manusia yang sangat amat brilian. Apapun dihitung kan sama dia, bahkan gerak merpati, cahaya dan sebagainya dihitung sama dia. Saking merdekanya dia berpikir. Tapi dengan kemerdekaan itu kemudian dia diingatkan oleh profesornya. Mungkin ini yang dimaksud dengan, saya jadi agak-agak menemukan dikit. Mungkin ini yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantoro. Ketika dia sudah hampir habis masanya, dipanggil oleh profesornya. Kamu belum membuat manuskrip nih. Dia kalang kabut gitu kan. Akhirnya dapat, jeder, bagus sekali, langsung dia diangkat jadi doktor gitu ya, dari S1 langsung loncat ke doktor gitu, itu menemukan manuskrip. Hebatnya Amerika kan saat itu demikian. Jadi mereka mengumpulkan orang-orang jenius yang memang sitas, kemudian di push demikian rupa agar mampu menemukan satu temuan yang luar biasa, dan salah satunya yang hasilnya adalah John Nash ya. Dan John Nash itu penerima Nobel paling banyak sepanjang sejarah manusia. Mulai dari Nobel Fisika, Ekonomi, sosial, ekonomi, fisika, matematika juga. John Manning Nash itu beliau salah satunya, salah satu orang yang mendapatkan Nobel banyak dalam sejarah manusia. Itu dengan kemerdekaan. Kemudian profesornya menjadi pembatas tadi, amongnya mungkin. Kamu kebablasan nih, tarik. Kayak layangan tadi ya, ditarik. Tapi tetap dia berkibar jadi profesor. Walaupun kemudian dia dianggap kena skizofrenia, kemudian harus menjalani terapi dan sebagainya gitu kan.
tapi at least pola pendidikan yang diterapkan oleh Amerika saat itu yang mengumpulkan para jenius seluruh Amerika, dikumpulkan jadi satu, setelah dites dan sebagainya, di satu orang jenius didampingi oleh satu profesor. Dan ya luar biasa kan, tahun berapa itu? Tahun 50-60 gitu. 50-60, 1950-1960-an gitu. Endingnya adalah ilmu pengetahuan Amerika pesat. Karena yang dididik dengan benar-benar adalah para jenius tadi. Dengan satu jenius lulusan SMA, langsung dipush di sebuah perguruan tinggi, Princeton University. Coba kalian cari film, judulnya Beautiful Mind. Bagus film itu, siapa tahu bisa menginspirasi. Itu Mbak Nisrina. Iya, Ibu, terima kasih. Mungkin Oh, ini Wisnu nih. Wisnu nih, ngechat nih. Wisnu nih. Wah, kalau nggak seragam anti kolektivitas. Boy. Kamu open mic dong, Nus. No. Anda, Bu, jangan Ayo. dianggap bagus. Saya nggak bisa komentar, sudah diwakili sama Bung Ilmif. Kamu lagi ini, lagi apa katanya Lutfia? Kontemplasi ya? Iya. Oh iya. Cari hidayah. Mencari hidayah. Bagus loh. Kan sesuai dengan penuturan dan strategi dari. Ayo yang lain, mungkin Mbak Jinan, Mas Andi. Jinan tuh cowok ya. Jinan, Andi, Wahyu Teguh, Nandra, Tukey, Triantama. Ini yang baru-baru ada berapa orang nih? Ini Mas Wandi itu Mas Wandi yang lama apa Mas Wandi yang baru nih? Mas Wandi 4D lama apa 4D baru nih? Calon 4D. Wandi, mana dia? Hilang. Wandi. Calon anggota 4D tuh. Oh, calon anggota 4D. Oke, kerja. Mas Pandi Rahman. Hilang dia udah. Wah. Oh, masih. Pandi Rahman. Ayo, open mic, Pandi. Ini saya didik dengan kemerdekaan penuh dia. Nih, Mungkin di belakang bermasalah mic-nya, Bu. Iya. Ini saya didik dengan kemerdekaan penuh, dengan cara layang-layang tadi. Diulur, ditarik. Ditarik. Apa ini sama sekali. Lagi menerapkan Ki Hajar Dewantara dalam rumah saya. Wah, berat. Oke. Kalau nggak hidup diskusinya gini, saya sedih loh. Beneran. Siapa ini? Ada yang ngomong selain saya ini atau enggak? Permisi moderator, saya mau nanya ya sebenarnya. Yang mau nanya saya? Iya, Kak, silakan. Oh ya. Kasih teman-teman panitia, jadi persilakan Bu Wahyu juga, materinya banyak. Wah, keren. Kalau saya sendiri melihat Pak Ki Hajar Dewantara ini, itu kan tidak lahir dari ruang hampa. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara ini juga anak zamannya gitu. Bagaimana sih lahirnya Taman Siswa misalnya? Bagaimana lahirnya salah satu buku yang menurut saya fenomenal ya, Menuju Manusia Merdeka itu. Itu kan tidak terlepas dari situasi dan pergumulan-pergumulan
di sekitar Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Nah, saya sendiri membaca Ki Hajar Dewantara itu sebagai orang aktivis ya, seorang pembebas. Jadi beliau ini adalah seorang tokoh pembebas. Jadi beliau melihat satu alam di Indonesia ini begitu banyak keterpurukan, penjajahan, penindasan, itu yang berusaha dilawan. Misalnya di awal itu lewat jalan jurnalisme. Setelahnya itu karena ditangkap segala macam, diasingkan, belajar pendidikan, nah dari situ titik balik ya. Nah, begitu juga dengan tokoh-tokoh lainnya kalau menyebut ya tokoh yang dikenal seperti Syahrir atau Sapatan Malaka, Bung Hatta atau yang lain, itu juga mereka kan aktivis pembebas, mereka punya agenda pembebasan, mereka melawankan sesuatu. Begitu pula dengan konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantara ini, jadi berusaha melawan, mendobrak sistem pendidikan yang saat itu sudah ada gitu, menjadi pendidikan yang status quo gitu. Jadi pendidikan saat itu yang saya tahu itu hanya diperuntukkan untuk keningratan, dan akhirnya hanya dijadikan menghasilkan didikan-didikan yang cuma jadi kerani, juru ketik yang semacam itulah. Jadi tidak tinggi-tinggi amat. Posisinya Belanda mengambil untung juga di situ. Belanda dapat sumber daya pekerja tambahan ya. Jadi mereka dididik untuk jadi pekerja kerani gitu kan. Tapi mereka juga dibatasi. Mereka hanya sampai situ dan hanya sedikit yang bisa sampai situ. Nah, Ki Hajar Dewantara, terus kemudian ada Muhammad Syafi'i kalau misalnya di Padang Sumatera Barat itu, terus kemudian ada ya mungkin Tan Malaka juga dengan sekolah rakyat atau yang lainnya, tokoh lainnya itu berusaha mendobrak itu kan, menciptakan sistem pendidikannya masing-masing. Saya tertarik misalnya dengan sorry, saya jelasin ya? Atau enggak? Jelas, Kak. Saya tertarik dengan konsep pendidikan yang dibangun oleh Ki Hajar ini pada akhirnya merumuskan satu institut yang bernama Taman Siswa. Kemudian ada juga Taman Baca. Ini menarik ya, mengingat konten beliau yang lebih terhadap kemerdekaan. Ini saya ingat sekali buku beliau itu yang saya waktu itu buru, itu namanya Menuju Manusia Merdeka. Jadi bagaimana sih, kenapa beliau merumuskannya itu tempat pendidikan, sarana pendidikan itu berupa taman. Bagaimana sistem pendidikan berupa taman ini justru menjadi daya dobrak, punya daya dobrak untuk melawan sistem pendidikan kolonial yang konon kalau di tadi materinya Bu Wahyu itu otoriter gitu ya. Jadi rohnya sejak awal itu adalah pembebasan gitu, pendidikan untuk membebas. Dari situ lebih filosofis lagi nanti kan ke cipta rasa karya, ke karsa itu, dan di karsa itu dengan kehendak ya. Nah, cuman kalau saya melihat itu kan memang perubahan itu kan, kalau konteksnya zaman itu kan saat itu Indonesia dijajah secara nah, tapi di konteks saat ini misalnya, seberapa sih relevan gagasan-gagasan Ki Hajar itu, misalnya banyak tiga ya, Ingarsa, Imadia, Tuturi itu, kemudian kepemimpinan, kemudian itu benar-benar relevan. Apakah benar-benar masih relevan di konteks Indonesia zaman sekarang? Indonesia zaman sekarang konteksnya seperti apa? Permasalahan seperti apa? Misalnya konsumerisme, misalnya, atau misalnya kegamangan identitas. Jadi apakah aku Indonesiaan atau aku Kesundaan? Ini bingung. Atau aku Kearaban, misalnya aku dari pondok pesantren, misalnya. Ini serba bingung.
atau misalnya konteks-konteks lain, eksploitasi industri ekstraktif yang berlebihan, yang sangat-sangat destruktif dan tidak rehabilitatif gitu. Kemudian perusahaan sumber daya manusia, perusahaan sumber daya alam besar-besaran. Di konteks zaman seperti ini bagaimana sih konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, apakah masih relevan atau tidak ya? Itu saya bertanya nih buat teman-teman ya. Terima kasih. Oke, menarik sekali ya. Saya mencoba ini sharing tentang dulu di 4D itu ada yang nyeletuk gini. Kita berasal dari berbagai macam latar belakang keilmuan. Beda ya kalau kita di di BEM atau yang di fakultas itu kan kita satu rumpun keilmuan, tapi ketika di 4D kita berasal dari berbagai macam rumpun keilmuan, latar belakang, organisasinya masing-masing juga berbeda dari background-nya gitu. Kemudian kita melebur jadi satu di 4D. Tapi kecirian kita masih ada. Jadi kita menyebutnya teman itu menyebutnya kita seperti taman, kita seperti kebun binatang ya, ada harimau, ada sapi, ada buaya, ada burung, ada ular, ada gajah juga. Nah, tapi kita berada dalam satu 4D yang menambah indah. Gitu. Terus ada lagi yang nyetuk, kok terlalu kasar ya kalau kita katakan binatang, kita taman bunga aja deh. Kita terlalu memaniskan diri kalau kita jadi taman bunga. Jadi ya, tapi intinya adalah Bhinneka Tunggal Ika gitu. Terus itu konsep taman ya. Kemudian taman itu kan pernah membaca buku Toto Chan, Gadis Kecil di Tepi Jendela gitu ya. Itu bagus sekali konsepnya, walaupun kemudian itu juga nggak jadi konsep buku pendidikan nasional di Jepang gitu ya. Kita mungkin bisa terapkan di lingkungan kecil kita. Oke, saya coba mungkin nggak banyak gitu ya anak saya, kemudian dengan teman saya bebaskan, walaupun dia masih terbebani oleh pendidikan sekolahnya, tapi di rumah saya benar-benar bebaskan dia dalam artian bahwa jika kamu ingin sesuatu, kamu harus punya alasan. Jika saya mengatakan itu berbahaya, saya mengatakan itu tidak boleh, saya memberikan argumen. Nah, itu belajar untuk, walaupun dia 5 tahun, sekarang dia selalu bertanya, wah, kebetulan Inggrisnya juga bagus. Ya. It's okay. Ini nggak salah saya brand YouTube sebenarnya, tapi saya push juga dengan saya gitu, jadinya nggak hilang banget. Nah, dari situ saya budayakan dia mulai bertanya, dia kritis, dia daya akar kebudayaan saya tanamkan banget. Selain in English, sekarang saya kenalkan bahasa Jawa halus kepada dia. Kalau ngomong harus bahasa Jawa halus. Terus dan dia dapat tanpa meninggalkan kemampuan dia berbahasa Inggris tadi. I want he be like, dia orang Jawa, orang Indonesia, tapi dia bisa mengglobal. Dan dimulai dari yang kecil tadi. Terus saya ajak itu dalam bentuk permainan. Taman itu kan taman itu kan indah ya. Taman itu kan indah. Kenapa ada taman surga? Ada taman ini. Konsep taman itu sebenarnya indah. Bisa jadi taman baca, taman siswa itu terinspirasi oleh itu beliau gitu. Saya juga nggak bisa tanya beliau gitu kan. Kalau bisa ditelepon video call, halo Pak Ki Hajar gitu.
Terus tadi tentang pembebasan, kemerdekaan, pembebasan. Manusia itu kan lahir bebas. Manusia itu lahir merdeka. Tidak ada manusia yang tidak ada manusia yang lahir kemudian langsung di batok kepala ditulis Indonesia gitu, nggak ada. Ada yang tertulis bule apa Amerika gitu. Kemudian masyarakat yang kemudian melabeli dia. Ketika dia lahir di Indonesia, dia ya sebagai orang Indonesia. Ketika dia lahir dari rahim saya, dia anaknya Bu Wahyu gitu. Padahal sebenarnya juga dia sebagai manusia yang merdeka. Intinya di situ. Ketika kita mengugemi konsep itu, and then ketika kita mau membatasi orang itu agak sungkan. Saya sendiri sekarang pada taraf sungkan membatasi teman-teman mahasiswa juga, membatasi untuk kamu harus nurut saya. Saya nggak mau seperti itu. Kamu misalnya di kelas ini, saya beri tugas, Bu formatnya gimana? Bebas, merdeka. Kamu mau pakai format apapun, boleh saya terima. Tapi kata kuncinya itu yang saya akan dapetin. Dan saya beri penjelasan di kelas bahwa kata kuncinya ini, kalian boleh mengeksplorasi seperti. Kalau dia keluar dari kata kunci, nah itu yang saya kemudian perit. Nilaimu jelek kalau sudah keluar dari kata kunci. Mungkin itu yang dikatakan menalik, mengulur, menarik, mengulur itu tadi. Dalam taman bersama dengan sayangnya tangan saya cuma 2 ya, jadi saya nggak bisa pegang banyak layang-layang. Itu sih. Saya juga nggak mungkin itu ya Ilmif ya, konsep manusia merdeka. Terus intinya adalah ini semakin banyak berkurang orangnya nih. Intinya adalah kalau kalian pengen menjadi manusia yang baik ya berliterasilah, kemudian merdekakanlah diri kalian. Tapi tetap pada batas-batas menghargai hak orang lain. Itu kewajiban kita bersama. Oke? Ini saya sebagai pendobrak, tapi saya juga sebagai pendidik. Ini saya perang batin ini. Di dalam diri saya perang batin. Mengajarkan kemerdekaan, tapi saya juga, kamu punya kurikulum loh ya. Oke, Miss Rina. Ini saya sebenarnya agak kecewa dengan diri saya sendiri dalam proses diskusi ini. Kenapa kok nggak bisa memantik diskusi ini menjadi diskusi yang rame? Saya membayangkan tadi di sebelum ini, makanya teman-teman saya suruh baca itu dengan memahami itu maka akan muncul konsep-konsep yang ini. Ternyata trial and error saya tidak berhasil, teman-teman. Oke, Miss Rina, the time is yours. Iya, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Kalau Kayaknya intinya semuanya sepaham bahwa Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang bicara tentang pendidikan. kalau Oh misalkan ya, satu lagi saya ingat. Mungkin ketika Mas Rego, Agus R. Subagio jadi pemateri, ada yang ikut ya, Wisnu ya ikut ya, atau Lutfia mungkin ikut. Adam juga mungkin ikut. Itu beliau praktisi dan menjadikan sastra sebagai taman belajar. Ketika anak-anak SD, SMP, SMA itu dikenalkan dengan sastra, maka membangkitkan rasa. Ketika manusia sudah bangkit rasa, nanti cipta dan karsanya akan ikut. Bisa jadi itu tekniknya.
Dan keren, Mas Rego itu seorang petani tapi penggiat sastra, tapi kemudian teman-teman dari beberapa SD kemudian meminta beliau untuk menjadi guru ekstrakurikuler di sekolahnya masing-masing tentang puisi. Dan dengan puisi itu mengajak siswa-siswa SD SMP yang dalam naungan kurikuler beliau, beliau menyebutnya apa ya, lupa saya, bukan padepokan, apalah itu, sanggar. Beliau menyebutkan kelompoknya sebagai kelompok sanggar gitu ya. Sanggarnya itu untuk kreatif. Kreatif kan berarti cipta ya. Nah, karsanya itu akan terbentuk dengan kemauan untuk berprestasi. Kemauan untuk berprestasi. Contohnya apa? Ikut lomba baca puisi, lomba cipta puisi, dan sebagainya. Dan kalau itu diterapkan di seluruh mata pelajaran, sistem seperti itu keren. Sayangnya ya, yang bisa melihat itu kan hanya 1-2 orang. Saya melihat itu sangat keren, tapi sayangnya saya bukan Mendikbud. Itu, Miss Rina. Mungkin saya juga mau nanya, boleh Ibu? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Silakan. Iya, jadi kan tadi tuh ada di salah satu konsepnya itu kan pusat pendidikan, ada masyarakat, keluarga, sama sekolah ya. Terus jadi misalkan ada anak gitu. Jadi misalkan di lingkungannya, di lingkungan masyarakat ataupun di rumahnya, dia kayak apa ya, kurang mendukung gitu Bu untuk di salah satu pusat itu. Jadi harus gimana ya Bu buat bisa mengembangkannya biar pendidikan dia itu bisa berkembang secara utuh gitu, menjadikan dia sebagai manusia yang berpendidikan walaupun dengan ada di lingkungan dia yang kurang mendukung. Oke, get it. Ini kegelisahan kita semua sebenarnya ketika dengan zaman globalisasi, kemajuan teknologi informatika yang sedemikian rupa, kemudian masyarakat juga semakin ini ya, polanya berubah dari dulu yang kekeluargaan dan jadi individualis dan sebagainya. Itu ternyata mempengaruhi ini kenduri besar pendidikan Indonesia. Saya sering dapat apa namanya, shock gitu ya, ketika mendapatkan WA dari beberapa teman without mention, tanpa introduce gitu ya, tanpa mengenalkan dirinya, tiba-tiba, Bu, mengapa nilai saya C? Oke, itu menurut saya sudah sesuatu, tapi saya bisa memahami dalam tanda kutip bahwa kemampuan dia seperti itu ya saya sangat hormati. Dia melakukan itu karena banyak faktor gitu ya. Karena nggak ada yang ngajari, karena mungkin dia lagi emosi ketika teman yang dicontoni malah dapat B, kenapa yang contoni malah dapat C? Bisa jadi seperti itu, wow alam gitu. Jadi saya coba tanggapi dengan baik. Permasalahannya seperti apa, kamu ada di kelas apa, namamu siapa, nemo berapa, dan sebagainya. Oh iya Ibu, maaf. Nah, ketika kalau beda kasus, ketika saya marah-marah, no comment gitu misalkan gitu kan. Jadi hilang satu orang untuk dididik gitu ya, untuk diproses. Nah, yang dikatakan oleh Miss Mina tadi, sebenarnya 3 lingkungan tadi itu harus saling bekerja sama ya. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kalau masyarakatnya sekarang masyarakat postmodernis gitu ya, yang mungkin yang teman-teman FISIP tahu ya, gaya postmodernis itu yang piye ya.
bebas menari semau-maunya tanpa ini gitu. Sekarang yang menjadi tiang utama dalam sebuah pendidikan seorang manusia adalah keluarga. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Kalau kita serahkan kepada sekolah itu bebannya sudah banyak. Oke. Dan saya juga nggak mau mendiskreditkan sekolah bahwa sudah keluar dari konsep falsafah pendidikannya Ki Hajar Dewantoro. Emang Wahyu siapa? Tetapi kalau saya bisa menyadari beban beratnya sekolah. Dan ada sekolah yang keren, ada sekolah yang nggak keren, itu juga tergantung pada sumber daya manusia gurunya. Juga tergantung pada dukungan orang tua dalam memberikan sumbangan pendidikan, gitu ya. Terus tergantung juga pada IQ anaknya. Walaupun Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha adil, nggak pernah Tuhan itu nggak adil. Kalau nggak adil nggak Tuhan, gitu kan ya. Manusia satu diberi IQ tinggi, manusia lainnya diberi IQ rendah. Terus bisa jadi dia diberi kemampuan yang lain, kayak Toto Chan di gadis kecil di tepi jendela gitu kan. Satunya diberi kemampuan menari, satunya diberi kemampuan matematika, satunya diberi kemampuan bahasa. Sekolah harusnya menjadi taman tadi untuk memfasilitasi yang dia bisanya menari, dia nggak mau matematika, and then what next gitu. Dia bisanya menyanyi, dia nggak mau bahasa Indonesia, dia nggak mau bahasa gitu. Dia hanya menyanyi gitu, dan dia bagus menyanyinya. What next gitu ya. Kalau kita serahkan pada sekolah dengan beban, dia harus ngejar kurikulum, dia harus ngejar target dan sebagainya. Dan makanya sekarang dihapus ya ujian akhir UNAS gitu, ujian nasional dihapus. Itu udah kemajuan yang luar biasa. Karena penyeragaman itu kan kemudian coba dihapus gitu kan. Penyeragaman itu coba dihapus. Anti kolektivitas katanya Wisnu gitu ya. Tapi itu memerdekakan gitu kan. Memerdekakan anak didik. Permasalahannya kemudian ada di masyarakat. Masyarakat netizen plus 62 itu masyarakat superpower yang semua negara kalah dengan kita. Dengan apa kemarin yang badminton itu ya. Tunduk deh semuanya pada kebarbaran plus 62. Negara kalah sama virus. Oke, paham ya maksudnya saya ya. And then what next? Kita yang harus jadi penyaring dari situasi apa ya itu ya, yang nggak bagus sebenarnya, kondisi yang nggak kalau kita bebaskan anak ke masyarakat. Kalau anak tidak bersosialisasi dengan masyarakat, ya salah. Tapi kalau kita lepaskan di masyarakat, ya salah. Anak kecil sekarang sudah pandai membuli. Makanya saya kalau bawa segala macam ribetan saya, agar dia masih bisa bersosialisasi dengan temannya, saya atau bapaknya yang harus mendampingi dia keluar. Pertama, agar dia tidak membuli anak lain. Yang kedua, agar dia tidak terbuli anak lain. Itu Nisrina ya mungkin yang bisa saya ini. Dan kita juga bisa kecil-kecil saja ada loh di sini, nggak keras-keras ya, takutnya tetangga saya dengar. Ada loh anak di sini yang nanti diposting di YouTube dilihat ya. Yang anaknya membuli. Ada. Dan saya punya tanggung jawab moral untuk memberitahu dia tanpa memberitahukan kepada orang tuanya, karena takutnya saya kalau saya memberitahukan kepada orang tuanya, anak itu akan dimarahin habis oleh orang tuanya atau
orang tuanya akan menyerang balik ke kami gitu. Bisa jadi kan. Jadi pelan-pelan saya beritahukan, itu salah loh nak, nggak boleh. Kalau kamu digitukan sama temenmu nggak mau kan, gitu. Dan itu tanggung jawab moral lingkungan kita. Oke. Tuh, Miss Rina. Anak 5 tahun membuli anak lain. Wow, gitu kan. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau kamu digitukan nggak mau kan, maka jangan gituin anak lain. Kalian bisa amati adik-adik kalian, amati tetangga-tetangga kalian. Oke? Kita ikutin Ki Hajar Dewantara ya, yang baik dan benar. Baik Ibu, terima kasih. Sudah puas dengan jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang masih ingin bertanya atau memberikan pendapatnya. Seolah saya adalah alat pemuas bagi Nisrina. Iya, Ibu. Nggak guyon Nisrina. Oke. Kalau Mungkin sudah ada nggak apa-apa lagi? disudahin. Sudah aja, sudah. Berarti intinya teman-teman paham bahwa Ki Hajar Dewantara is best person for our education. Iya. Nanti materinya bisa di-share kok. Nisrina ya. Siapa? Iya, Alivia ya? baik. Sudah saya kirim ya, Alivia ya. Ya. Oke. Mungkin untuk kesimpulan dari pembahasan hari ini, kita dapat ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan seorang pribadi yang unik dengan visi misinya yang jauh ke depan. Dan juga beliau merupakan seorang pendidik yang sangat memahami teknik yang paling bagus untuk pendidikan di Indonesia. Beliau pun seorang yang kritis sebagai seorang ningrat yang berpihak kepada rakyatnya. Walaupun ketika beliau diasingkan, beliau mampu melakukan banyak hal yang bermanfaat. Banyak konsep pendidikan beliau yang sampai sekarang tetap diterapkan di Indonesia, seperti contohnya dari pusat pendidikan, Rino, seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih kepada Ibu Wahyu atas waktunya. Mohon maaf Ibu apabila banyak kekurangannya. Satu kritisan ya. Menyebut ibu itu sebenarnya menegasikan egaliter itu. Berasa saya tua. Melawan tua, Bu. Melawan tua. Oke. Wahyu. Siap. Enggak gitu. Bukan masalah melawan tua, tapi kok ada apa namanya? Bukan egaliter gitu ya. Seolah ada apa namanya? Paternalistik yang kuat gitu. Oh, saya pemateri maka kamu harus panggil bu gitu. Oke. Berarti kita panggil Mbak Wahyu aja ya. Panggil Dek juga nggak apa-apa. Iya. Boleh siapapun. Yang penting kalian merasa nyaman memanggil saya apapun deh. Bunda. Ada dan tiada dirimu tetap ada di hatiku. Oh Bunda gitu ya Nuk ya. Mau kakak Aduh. Ya begitu Bun. Si. Kakak. Bro, guys gitu. Enggak, itu tadi hanya celetukan aja bahwa sebenarnya pendidikan yang paling baik adalah pendidikan yang egaliter, yang no paternalistik. Guru itu kalau dalam konsep saya pribadi ya, it's okay. Oh, diingatkan anakku sudah sampai 2 jam nih gitu. Kok lama gitu. Gini, satu ini ada penutup deh. Guru itu dalam konsep saya pribadi adalah harusnya jadi sahabat bagi teman-temannya dari mahasiswanya. Karena nggak ada manusia yang sempurna ya, itu yang paling utama. Terus kalau guru merasa
dirinya paling pinter, paling baik, paling benar, itu juga kurang tepat untuk saya pribadi, karena yang punya waktu membaca banyak tuh kalian, yang punya waktu searching banyak tuh kalian, yang punya waktu merenung banyak tuh kalian. Saya sudah sibuk dengan si kecil. Saya sudah sibuk dengan masak, saya sudah sibuk dengan macam-macam gitu. Makanya saya minta diajari oleh teman-teman mahasiswa. Oke. Kalau tentang pengalaman kalian boleh tanya ke saya. Oke. Thank you. Saya sudah diingatkan anak saya sudah 2 jam. Sudah lontong katanya, dia minta tolong. Oke, nih nyalain. Do you want to say something? No. Udah Mbak, monggo Mbak. Iya, terima kasih kepada Mbak Wahyu atas waktunya. Dan untuk teman-teman semua juga terima kasih. Boleh untuk mengisi presensi, jangan lupa yang telah dikirimkan di kolom chat. Untuk kegiatan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam.